Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyo Arif Tajatur Rahmat dari Prodi PGSD dengan nomor NIM 860651467. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 3.1, yaitu tentang makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Dalam modul Universitas Terbuka, istilah pilar dimaknai sebagai dasar, penyangga, atau tiang penguat yang menopang berlangsungnya sistem pendidikan agar tetap kokoh dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Seperti pilar pada bangunan yang berfungsi menyangga agar bangunan tidak roboh. Pilar pendidikan berfungsi sebagai landasan utama yang mengarahkan proses pendidikan. Pada modul Universitas Terbuka menjelaskan bahwa pengembangan pendidikan bermutu didasarkan pada 4 pilar UNESCO, yaitu learning to know, belajar mengetahui, mengembangkan kemampuan memperoleh dan memahami pengetahuan. 2. Learning to do, belajar untuk melakukan, mengembangkan keterampilan dan kemampuan menerapkan pengetahuan. 3. Learning to be, belajar untuk menjadi diri sendiri, membentuk kepribadian, karakter, dan kemandirian. Jadi, siswa di SD diajari untuk membentuk kepribadian. Waktu yang tepat untuk membentuk kepribadian yaitu dimulai sejak dini, maupun karakter dan kemandirian. Learning to live together, belajar hidup bersama, mengembangkan kemampuan bekerja sama, toleransi, dan hidup harmonis dalam pendidikan di sekolah dasar. Contohnya yaitu dengan berbaur sesama teman, bekerja sama dalam kelompok, dan toleransi antar umat beragama. Kesimpulannya, makna pilar dalam konteks pendidikan adalah landasan atau tiang penyangga yang memperkuat dan mengarahkan seluruh proses pendidikan sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan. Nomor 2, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sum tulodo, ing madya mangunkarsa tuturi handayani. Menurut modul Universitas Terbuka, prinsip dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai trilogi pendidikan yang menggambarkan peran pendidik dalam membimbing peserta didik. 1. Ing ngarsa sum tulodo, artinya di depan memberi teladan. Maknanya, seorang pendidik harus menjadi contoh atau panutan bagi peserta didik dalam sikap, perilaku, moral, dan tindakan. Guru tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga menunjukkan perilaku yang baik untuk diteladani. Yang kedua, ing madya mangun karso, artinya di tengah membangun kemauan atau semangat. Maknanya, guru berada di tengah peserta didik untuk membangkitkan motivasi, kreativitas, dan semangat belajar. Pendidik berperan sebagai fasilitator yang menciptakan suasana belajar yang aktif dan mendorong peserta didik mengembangkan potensinya. Yang ketiga, tuturi handayani, artinya di belakang memberi dorongan. Maknanya, setelah peserta didik mampu berkembang secara mandiri, guru memberikan dukungan, arahan, dan motivasi dari belakang tanpa mendominasi. Pendidik memberi kebebasan yang bertanggung jawab agar peserta didik dapat tumbuh dan belajar secara mandiri. Kesimpulannya, menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menjadi dasar pendidikan Indonesia, ing ngarsa sung tulodo, guru sebagai teladan, ing madya mangun karso, guru sebagai penggerak dan motivator, tuturi handayani, yaitu guru sebagai pendorong dan pembimbing. Ketiga prinsip ini menegaskan bahwa pendidik tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter dan pengembangan potensi peserta didik secara menyeluruh. Oke, yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital. Misalnya, dalam pembelajaran daring, literasi digital, karakter peserta didik, dan peran guru.
Pada prinsip pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara tetap relevan dalam era digital karena menempatkan peserta didik sebagai pusat pendidikan serta menekankan pengembangan karakter, kemandirian, dan kemanusiaan. Dalam modul pendidikan universitas terbuka, pemikiran Ki Hajar Dewantara dipandang sebagai landasan pendidikan nasional yang berorientasi pada pembentukan manusia yang merdeka lahir dan batin. 1. Relevansi prinsip Ki Hajar Dewantara dalam era digital. A. Dalam pembelajaran daring, prinsip pendidikan yang memerdekakan sangat sesuai dengan pembelajaran daring. Peserta didik memperoleh kesempatan untuk belajar secara mandiri, mengakses berbagai sumber belajar, serta mengatur waktu dan kecepatan belajar sesuai kebutuhannya. Guru tidak lagi menjadi salah satu sumber informasi, melainkan fasilitator yang membimbing proses belajar. B. Dalam literasi digital. Era digital menuntut peserta didik memiliki kemampuan mencari, mengevaluasi, menggunakan informasi secara bijak. Prinsip Ki Hajar Dewantara yang menekankan pengembangan budi pekerti membantu peserta didik menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, kritis, dan beretika. Jadi kita harus bijaksana dalam menggunakan media sosial khususnya untuk fasilitas belajar. Kita sebagai guru, calon guru harus mengawasi setiap proses pembelajaran pada siswa. C. Dalam pembentukan karakter peserta didik, nilai-nilai seperti tanggung jawab, disiplin, gotong royong, dan kemandirian tetap penting meskipun pembelajaran dilakukan secara virtual. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara tidak hanya berfokus pada aspek intelektual, tetapi juga pada pembentukan karakter yang kuat agar peserta didik mampu menghadapi tantangan dunia digital. Dalam peran guru, konteks terkenal Ki Hajar Dewantara yaitu 1. Ing ngarsa sung tulodo, di depan memberi teladan. 2. Ing madya mangunkarsa, di tengah membangun semangat. 3. Tutwuri Handayani, di belakang memberi dorongan. Masih sangat relevan, guru berperan sebagai teladan dalam penggunaan teknologi, motivator dalam proses pembelajaran daring, dan pendamping yang mendorong peserta didik belajar mandiri. Kesimpulannya yaitu prinsip Ki Hajar Dewantara tetap sangat relevan di era digital karena menekankan kemerdekaan belajar, pembentukan karakter, dan peran guru sebagai pembimbing. Penerapannya mendukung pembelajaran daring yang berpusat pada peserta didik serta pengembangan literasi digital yang bertanggung jawab, namun terdapat berbagai tantangan seperti kesenjangan akses teknologi, rendahnya literasi digital, menurunnya interaksi sosial, kurangnya kemandirian belajar peserta didik, dan tuntunan peningkatan kompetensi digital guru. Oleh karena itu, diperlukannya kolaborasi antara guru, sekolah, keluarga, dan masyarakat agar nilai-nilai pendidikan Ki Hajar Dewantara dapat diwujudkan secara efektif dalam lingkungan digital. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Refleksi singkatnya yaitu pilar pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan untuk menjawab berbagai persoalan pendidikan nasional saat ini. Prinsip Ing ngarsa sung tulodo menekankan keteladanan guru dan pemimpin pendidikan dalam membentuk karakter peserta didik di tengah tantangan krisis moral dan pengaruh media digital. Prinsip Ing madya mangunkarsa mendorong pendidik untuk menjadi penggerak yang membangun semangat, kreativitas, dan partisipasi aktif siswa sehingga pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru. Sementara itu, Tutwuri Handayani memberikan ruang bagi peserta didik untuk berkembang sesuai potensi dan minatnya, yang sejalan dengan kebutuhan pembelajaran yang merdeka dan berpusat pada siswa. Dengan menerapkan ketiga pilar tersebut secara konsisten, pendidikan di Indonesia dapat lebih efektif dalam meningkatkan kualitas karakter, kemandirian belajar, kreativitas, serta kemampuan pendidik
peserta didik menghadapi tantangan abad ke-21. Oleh karena itu, pemikiran Ki Hajar Dewantara tetap menjadi landasan penting dalam upaya mewujudkan pendidikan yang humoris, inklusif, dan berkualitas. Yang dimaksud dalam jawaban di atas adalah pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara masih tetap reflektif untuk digunakan di era sekarang, karena mengandung 3 unsur, yaitu ing ngarsa sung tulodo, menekankan keteladanan guru dan pemimpin pendidikan dalam membentuk karakter peserta didik di tengah tantangan krisis moral dan pengaruh media sosial. Jadi kita di era media sosial yang berkembang, kita juga belajar dari media sosial juga. Maksudnya kita sering searching di Google untuk mencari referensi-referensi dan belajar menggunakan aplikasi Zoom, Meet, dan lain-lain. Prinsip ing madya karso yaitu mendorong, guru juga mendorong, bukan hanya mendidik, jadi mendorong, mengarahkan, menjadi penggerak untuk membangun semangat kreativitas dan partisipasi aktif, sehingga pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru. Jadi siswa juga dapat belajar sendiri melalui media sosial, jaringan-jaringan lainnya. Sementara itu, Tutburi Handayani memberikan ruang bagi peserta didik untuk berkembang sesuai potensi minatnya. Jadi siswa bisa berkembang sesuai dengan potensi atau minatnya yang sejalan dengan kebutuhan pembelajaran yang merdeka dan berpusat pada siswa. Sekian presentasi dari saya tentang tugas 3. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.